Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tentang sistem pengendalian manajemen untuk perusahaan BUMN yaitu PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI. Di sini kelompok satu di kelas 06 Sake 005 beranggotakan dengan saya Afifah Nur Fadilah Hisyam, Alia Oktaviani Zahro, Erika Putri Nabila, Erlin Sembiring, Julia Safira, Naila Hasana, Penny Andriani, dan Vivi Fitriana Malik. Yang pertama, di sini kita harus tahu dulu terkait pentingnya pengendalian manajemen. Setiap perusahaan, termasuk PT KAI, membutuhkan sistem pengendalian manajemen untuk memastikan semua aktivitas berjalan efektif dan efisien demi mencapai tujuan organisasi. Sistem ini tidak hanya mendeteksi kesalahan, tetapi juga mendorong perbaikan berkelanjutan dan pengambilan keputusan yang tepat di seluruh tingkatan perusahaan. Kemudian yaitu sejarah singkat tentang PT Kereta Api Indonesia atau yang sering kita kenal sebagai PT KAI. PT KAI merupakan BUMN yang bergerak di bidang transportasi rel sejak era kolonial Belanda dan terus bertransformasi menjadi penyedia layanan transportasi modern. Kini KAI memiliki beberapa anak perusahaan seperti KAI Komuter dan KAI Logistik untuk memperluas layanan dan inovasi. Setelah kemerdekaan Indonesia, pengelolaan kereta api nasional mengalami beberapa kali perubahan nama dan struktur organisasi, mulai dari Jawatan Kereta Api Republik Indonesia atau yang disingkat sebagai DKAI, kemudian ada Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) hingga menjadi Umum Kereta Api yaitu Perka. Kemudian pada tahun 1998, umum Perusahaan ini resmi berubah bentuk menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Kereta Api Persero. Selanjutnya yaitu ada visi, misi, dan tata nilai. Yang pertama itu visinya menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia. Dan untuk misinya menyediakan transportasi rel yang aman, efisien, inovatif, dan ramah lingkungan. Untuk tata nilainya, akhlak atau amanah kompeten, harmonis loyal, adaptif, kolaboratif, atau menjadi pedoman perilaku seluruh insan KAI. Untuk visi perusahaan pada PT KAI yaitu menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia. Visi ini keinginan perusahaan untuk tidak hanya menjadi penyedia jasa transportasi kereta api, tetapi juga menjadi bagian dari solusi menyeluruh dalam membangun sistem transportasi nasional yang efisien, aman, dan berkelanjutan. PT KAI berkomitmen untuk terus berinovasi dalam menghadirkan layanan yang terintegrasi antar moda, mendukung mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui transportasi publik yang andal dan ramah lingkungan. Dan selanjutnya itu ada misi perusahaan pada PT KAI, yaitu untuk mewujudkan visinya, PT KAI menjalankan misi dengan menyediakan layanan transportasi berbasis rel yang aman, efisien, andal, dan ramah lingkungan. Perusahaan juga berkomitmen mengembangkan usaha dan layanan secara inovatif dan berkelanjutan. Selain itu, PT KAI berupaya menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan meningkatkan kompetensi, sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional melalui transportasi yang inklusif dan terjangkau. Berikutnya yaitu tata nilai PT KAI atau nilai akhlak. Yang pertama yaitu amanah, memegang tanggung jawab kepercayaan yang diberikan. Yang kedua yaitu kompeten, terus belajar dan meningkatkan kapabilitas. Yang ketiga yaitu harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Yang keempat yaitu loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa. Yang kelima yaitu adaptif, inovatif, dan tanggap terhadap perubahan. Yang keenam yaitu kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Nilai-nilai ini tidak hanya menjadi semboyan, tetapi telah menjadi budaya dan pedoman etika dalam setiap aktivitas bisnis PT KAI. Selanjutnya yaitu struktur organisasi PT KAI. Yang pertama yaitu ada di tingkat pusat, jabatan atau unit utamanya yaitu Dewan Komisaris,
direksi, dan sekretaris. Tugas utamanya diantaranya pengawasan, pengelolaan strategis, operasional, keuangan, SDM, dan pengembangan. Di tingkat berikutnya yaitu ada di tingkat daerah. Jabatan atau unit utamanya diantaranya Kepala Daerah Operasi dan Divre. Tugas utamanya yaitu pengelolaan operasional wilayah atau regional. Tingkatan berikutnya yaitu unit. Jabatan atau unit utamanya diantaranya Balai Yasa, divisi atau unit bisnis. Tugas utamanya yaitu perawatan sarana, pengelolaan fungsi spesifik. Selanjutnya terkait sistem pengendalian manajemen pada PT KAI. Yang pertama itu ada perencanaan strategis dan operasional. PT KAI menyusun rencana strategis jangka panjang dan rencana operasional tahunan yang menjadi pedoman seluruh unit kerja. Yang kedua, penganggaran dan keuangan. Penganggaran dilakukan secara terpusat dan terkoordinasi dengan pengawasan ketat terhadap realisasi anggaran untuk mencegah penyimpangan. Yang ketiga ada pelaksanaan dan pengukuran kinerja. Pelaksanaan program dan aktivitas perusahaan selalu diukur menggunakan indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator yang jelas dan terukur. Yang terakhir ada pengawasan dan evaluasi. Pengawasan dilakukan secara berjenjang, mulai dari level manajer hingga audit internal. Evaluasi kinerja dilakukan secara periodik untuk memastikan target tercapai dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Lalu ada tantangan dan solusi. Tantangan utamanya meliputi pengelolaan armada, penjadwalan, pemeliharaan infrastruktur, dan kepuasan pelanggan. Solusi yang diterapkan yaitu transformasi digital, inovasi layanan, serta peningkatan kompetensi SDM. Telah dilakukan pada PT Kereta Api Indonesia atau KAI. Yang pertama ada digitalisasi sistem tiket e-ticketing. KAI telah mengimplementasikan sistem tiket elektronik atau e-ticketing yang memungkinkan penumpang memesan dan membeli tiket secara online melalui aplikasi KAI Akses. Yang kedua ada penerapan boarding pass dan QR Code. KAI mengganti tiket kertas dengan boarding pass yang dilengkapi QR Code. Penumpang cukup memindai QR Code di gate elektronik sebelum naik kereta. Dan yang ketiga, ada modernisasi armada dan fasilitas. KAI secara bertahap memperbarui armada kereta api dengan kereta baru yang lebih nyaman, aman, dan ramah lingkungan. Fasilitas di stasiun juga terus diperbaiki seperti ruang tunggu yang ber-AC, toilet yang bersih, dan aksesibilitas bagi disabilitas. Yang selanjutnya, yang keempat, pengembangan layanan KAI komuter dan KAI logistik. KAI membentuk anak perusahaan seperti KAI Komuter untuk layanan kerja Jabodetabek dan sekitarnya, serta KAI Logistik untuk pengiriman barang berbasis rel. Dan yang kelima ada transformasi digital operasional dan monitoring. KAI menerapkan sistem monitoring berbasis teknologi informasi untuk pengawasan jadwal, posisi kereta, dan kondisi infrastruktur secara real-time. Dan yang keenam ada peningkatan layanan pelanggan. KAI menyediakan berbagai kanal pengaduan dan layanan pelanggan baik secara online maupun offline, serta melakukan survei kepuasan pelanggan secara berskala. Dan yang terakhir ada program loyalitas dan promosi digital. KAI meluncurkan program loyalitas seperti KAI Access Loyalty dan berbagai promo digital untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Selanjutnya ada perbandingan antara kondisi dan teori. Ada 3 aspek teori sistem pengendalian manajemen kondisi di PT KAI. Pertama ada struktur organisasi, harus jelas struktur dan membagi peran. Sudah terstruktur, fungsi dan tanggung jawab jelas. Kedua ada penganggaran dan keuangan. Proses rencana terukur dan diawasi. Penganggaran terpusat, pengawasan ketat. Ketiga ada perencanaan strategi. Perlu perencanaan jangka panjang dan operasional. Ada perencanaan strategi jangka panjang. Keempat ada pengukuran kinerja. Perlu indikator terukur atau KPI. Menggunakan KPU untuk berbagai aspek layanan. Pengawasan dan evaluasi, pelaporan dan audit berkala, ada sistem pelaporan dan audit internal. Yang terakhir ada pengendalian mutu layanan, standar layanan dan evaluasi mutu. Standar layanan diterapkan dan dievaluasi. Selanjutnya ada kesimpulan, sistem pengendalian manajemen PT KAI sudah berjalan dengan baik dan sesuai teori manajemen modern. Struktur organisasi, perencanaan, penganggaran, pengawasan, serta evaluasi kinerja telah diterapkan secara konsisten. Namun untuk menghadapi tantangan industri dan meningkatkan daya saing, PT KAI perlu terus melakukan inovasi, memperkuat pengawasan di semua lini, dan meningkatkan kualitas pelaporan serta analisis kinerja.
Demikian presentasi dari kelompok 1 dari kelas 06-005 untuk memenuhi tugas kelompok dari mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Lindawati. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.